Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Alfitri, absen 19. Saya Devita Aurelia, absen 7. Saya Gita Julang, absen 10. Kami akan mempresentasikan jurnal khusus dan jurnal umum UD Sejahtera yang bergerak di perusahaan dan tertentu. UD Sejahtera adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli kulkas. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit atau tunai dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para pelanggan lainnya di Surabaya. Kebijakan aturan secara umum yang pertama, laporan keuangan disusun sesuai dengan sengketa. Yang kedua, sistem berpasangan dengan dasar aktual basis. Yang ketiga, periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang keempat, pada setiap tahun disusun neraca saldo. Dan yang kelima, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Secara pembelian, beban transport ditanggung oleh perusahaan atau FOB Shipping Point. Yang kedua, setiap kartu pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang. Yang ketiga yaitu termin pembayaran 3/10 N/30. Secara penjualan, beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli atau FOB Shipping Point. Yang kedua, setiap kartu penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang. Yang ketiga, termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10 N/30. Dan yang terakhir yaitu secara penilaian persediaan barang, yaitu yang pertama sistem pencatatan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Yang kedua yaitu metode yang dipergunakan adalah metode rata-rata buka atau moving average. Untuk daftar customer dan supplier UD Sejahtera, yang pertama ada daftar customer. Daftar customer ada 4, yaitu yang pertama toko pojok, toko Seven, toko Raya, dan toko Elita. Untuk NPWP, alamat dan telepon tertera seperti di layar. Untuk daftar supplier ada 3. Yang pertama ada PT Gunung Kawi, yang kedua adalah Bromo Asri, yang ketiga adalah Jaya Putra. Untuk NPWP, alamat dan nomor telepon tertera di layar. Pada tanggal 5 Oktober 2024, UD Sejahtera membeli barang dagang dari PT Gunung Kawi berupa kulkas Panasonic yang harga per unitnya 4.500.000 berjumlah 20, maka total belinya 90 juta dan beban angkut sebesar 1 juta. Transaksi ini masuk di jurnal pembelian. Tanggal 5 Oktober, keterangannya PT Gunung Kawi, persediaan bertambah sebesar 90 juta, beban angkut bertambah sebesar 1 juta, dan hutang dagang bertambah sebesar 91 juta. Nah, di sini ada hutang dagang, maka kita catat di buku pembantu hutang. Tanggal 5, yaitu pembelian dari jurnal pembelian di kredit sebesar 91 juta dan saldonya sebesar 91 juta. Pada tanggal 6 Oktober 2024, UD Sejahtera mengembalikan barang yang rusak pada PT Gunung Kawi 1 unit. Pada tanggal 6, jurnalnya adalah hutang dagang pada persediaan. Hutang dagang di sini berkurang sebesar 4.500.000 dan persediaan yang berarti adalah retur pembelian bertambah sebesar 4.500.000. Di sini ada hutang dagang, maka kita masukkan ke buku pembantu hutang. Pada tanggal 6 terjadi pengembalian atau retur dari jurnal umum sebesar 4.500.000 di sebelah debit. Jadi saldo akhirnya 86.500.000. Tanggal 9 Oktober 2024 membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000, maka masuk di jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 9 Oktober, keterangannya pembayaran listrik, air, dan telepon di saldo. Di lain-lain, ini yaitu beban listrik, air, dan telepon, dan kas sebesar 1.500.000. Terus pada tanggal 11 Oktober, UD Sejahtera menjual barang dagangan kepada toko pojok, kulkas Panasonic per itemnya harganya 6.500.000 sebesar 15 unit secara kredit dengan harga pokok penjualan 67.500.000 dan beban angkut penjualan sebesar 1 juta, maka masuk di jurnal penjualan. Pada 11 Oktober, deskripsi toko pojok, piutang dagang sebesar 98.500.000, penjualan sebesar 97.500.000,
dan beban angkut penjualan sebesar 1 juta. Untuk jurnal kedua yaitu harga pokok persediaan pada persediaan barang dagang sebesar 67.500. Di sini ada piutang dagang, maka kita catat di buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang toko pojok pada tanggal 11 Oktober terjadi penjualan dari jurnal penjualan di debit sebesar 98.500. Maka di saldo akhirnya di sebelah debit 98.500. Pada tanggal 13 Oktober 2024, toko pojok mengembalikan barang yang tidak sesuai sebesar 2 unit, maka masuk di jurnal umum. Jurnal umum pada tanggal 13 Oktober, retur penjualan, retur bertambah, piutang dagang berkurang sebesar 13 juta. Dan persediaan yang jurnal kedua yaitu persediaan pada harga pokok penjualan sebesar 9 juta. Nah, di sini ada piutang dagang, maka kita catat di buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang pada tanggal 13 terjadi retur dari jurnal umum, maka piutang berkurang di sebelah kredit sebesar 13 juta, maka saldo akhirnya 85.500. Jadi pada tanggal 14 Oktober 2024, pelunasan hutang pada tanggal 5 Oktober 2023 masuk pada pengeluaran kas sebesar 86.500 pada hutang dagang, 83.905.000 pada kas, dan ada potongan pembelian sebesar 2.595.000. Pada tanggal 18 Oktober, keterangannya pendapatan sewa kendaraan pada kas sebesar 5.500.000 dan akun lain-lainnya pendapatan sewa pada saldo sebesar 5.500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Oktober 2024, Budi Sejahtera menerima pelunasan piutang pada tanggal 11 Oktober 2024 masuk pada penerimaan kas. Pada tanggal 19 Oktober, keterangannya yaitu pelunasan piutang toko pojok masuk pada kas sebesar 83.790.000 dengan nomor akun keterangan penjualan 1.710.000, piutang dagang 85.500.000. Karena ada piutang dagang, maka masuk pada buku pembantu piutang. Pada tanggal 19 yaitu deskripsinya pelunasan sebesar 85.500, ini 0. Terus pada tanggal 20 Oktober 2024, Tuan Mahardika membeli barang dagang secara tunai sebanyak 12 unit kulkas Panasonic sebesar 6.400.000 dengan harga pokok penjualan sebesar 54 juta dan beban angkut sebesar 900.000. Masuk pada jurnal penerimaan kas pada tanggal 20 Oktober, keterangannya yaitu penjualan tunai KTM Mahardika masuk pada kas sebesar 77.700.000 dengan pada penjualan barang dagang sebesar 76.800.000 dan beban angkut penjualan 900.000. Dan pada HPP sebesar 54 juta masuk pada persediaan sebesar 54 juta. Dan lalu pada tanggal 21 Oktober 2024, Budi Sejahtera menerima pendapatan jasa servis mesin kulkas sebesar 3.500.000 masuk pada penerimaan kas. Pada tanggal 21 Oktober, keterangannya yaitu penerimaan jasa servis masuk pada kas sebesar 3.500.000 dan kredit pada nomor akun pendapatan servis sebesar 3.500.000. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Budi Sejahtera menjual barang dagang kepada toko Elita. Kepada toko Elita, kulkas Panasonic sebesar 6.510 unit secara kredit dengan harga pokok penjualan 45 juta dan beban angkut penjualan sebesar 700.000. Ini termasuk di jurnal khusus penjualan. Pada tanggal 23 Oktober, toko Elita piutang dagangnya 65.700, penjualannya 65 dan beban angkutnya 700. Lalu harga pokok persediaannya 45
juta. Berhubung toko NSA ada piutang dagang, maka akan ada buku besar pembantu piutang. Pada tanggal 23 penjualan, termasuk di jurnal penjualan, debitnya sebesar 65.700 dan di saldonya yaitu sebesar 65.700. Pada tanggal 24 Oktober 2024, UD Sejahtera membayar jasa servis kendaraan Innova sebesar 3.250.000 dan ini termasuk di jurnal khusus pengeluaran kas tanggal 24 Oktober. Pembayaran biaya servis kendaraan Innova. Di debitnya ada beban perbaikan sebesar 3.250.000 pada beban perbaikan kendaraannya, dan di kreditnya yaitu di kas ada juga 3.250.000. Lalu pada tanggal 28 Oktober 2024, UD Sejahtera membayar angsuran pinjaman jangka panjang bank dari Bank BRI ditambah bunga angsuran pokok 6.250.000 dan bunga 1.500.000. Ini termasuk di jurnal pengeluaran kas pada tanggal 28 Oktober. Pembayaran angsuran hutang bank loan. Di debitnya ada hutang bank sebesar 6.250.000 dan beban bunga bank sebesar 1.500.000 dan di kreditnya yaitu kasnya sejumlah 7.750.000. Lalu pada tanggal 29 Oktober 2024, UD Sejahtera membayar jasa notaris sebesar 8.500.000. Ini termasuk di jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu pada tanggal 29 Oktober pembayaran biaya notaris, termasuk di debitnya yaitu beban profesi 8.500.000 dan kasnya yaitu 8.500.000. Lalu pada tanggal 30 Oktober 2024, UD Sejahtera membayar gaji karyawan sebesar 22 juta. Ini termasuk pada jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu pada tanggal 30 Oktober pembayaran gaji karyawan. Di debit lainannya yaitu ada beban gaji sejumlah 22 juta dan kasnya yaitu 22 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.